Hai saudara yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru untuk kita semua. Biarlah di tahun yang baru kita boleh lebih setia lagi, terus belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh melangkah memasuki tahun yang baru. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah di tahun yang baru kami boleh punya tekad untuk lebih lagi belajar firman Tuhan. Kami mau hidup kami dituntun oleh firman-Mu. Kami mau hidup kami seturut dengan firman-Mu. Berkati perenungan kami hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita hari ini terambil dari kitab Roma 6. Yang diberi judul Mati Terhadap Dosa, Hidup Bagi Kristus. Ya, bagi setiap kita yang telah membaca keseluruhan bagian firman Tuhan ini, pertama-tama saya ingin mengajak kita melihat latar belakang mengapa ada surat Rasul Paulus ini. Jadi pada waktu itu ada keberatan dari jemaat keturunan Yahudi terhadap ajaran Paulus mengenai kasih karunia. Ajaran bahwa ketika seseorang itu beriman kepada Kristus, dia akan menerima anugerah pembenaran dan pengampunan dosa. Nah, jadi jemaat keturunan Yahudi ini beranggapan bahwa dengan pengajaran ini bisa membuat orang-orang justru beranggapan yang salah. Bahwa orang percaya itu boleh bebas. Dan kemudian mereka bisa dengan sengaja berbuat dosa dan tetap aman dari hukuman karena ada kasih karunia Allah. Saudara, saya kira di zaman sekarang pun tak sedikit orang yang punya pikiran demikian. Gak apa-apalah saya melakukan dosa atau dosa kecil. Tuhan kita kan Maha Pengampun. Nanti hari Minggu kita ke gereja, kita tinggal doa pengakuan dosa, maka dosa kita sudah diampuni lagi. Benarkah pandangan demikian? Mari kita melihat bagaimana Rasul Paulus menjawab keberatan ini dengan tegas dan jelas. Kita baca ayat 1-4. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara, di ayat ini ada satu kebenaran dasar yang ingin Paulus tekankan. Orang percaya yang sejati, yang sudah benar-benar dibaptis di dalam Kristus dan mengalami kematian terhadap dosa, maka dia sudah berpindah dari alam maut karena dosa ke dalam kehidupan bersama Kristus. Maka ketika seorang adalah orang percaya yang sejati, gak akan tuh mereka terus-menerus terkungkung hidup dalam dosa. Tetapi ketika seorang mengatakan dia orang percaya, melainkan tetap hidupnya itu di dalam dosa, maka itu jadi tanda tanya. Kita baca ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia yang lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan lagi kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ketika tubuh dosa kita mati bersama kematian Kristus dan kita kemudian bangkit dalam hidup yang baru bersama Kristus, otomatis kita berganti tuan. Bukan lagi kita adalah hamba dosa, tetapi kita adalah hamba Kristus. Definisi hamba itu jelas. Hamba nggak punya kemerdekaan. Hamba nggak punya pilihan. Hamba tidak berhak untuk memilih. Dia harus tunduk pada majikannya. Maka ketika Paulus mengatakan kita bukan lagi hamba dosa tetapi hamba Kristus, jelas bahwa hidup kita wajib menyerahkan diri seutuhnya untuk dipakai Allah menjadi senjata kebenaran. Kita sudah fully menjadi hamba Kristus. Pilihannya cuma satu, hamba Kristus atau hamba dosa. Bilang percaya tapi terus-menerus melakukan dosa, apalagi dosa yang sama, berarti percayanya hanya di mulut aja, nggak sungguh-sungguh percaya.
Semudah itu kita membedakan apakah diri kita adalah sungguh-sungguh orang percaya yang sejati atau tidak. Bapak Ibu, saya menyimpulkan renungan kita hari ini dengan 3 poin. Yang pertama, menerima kasih karunia Allah, yakni anugerah pembenaran dan pengampunan terhadap dosa, tidak membolehkan orang percaya untuk jadi acuh tak acuh terhadap dosa. Tidak berarti kita bebas untuk melakukan dosa. Yang kedua, ketika kita sudah sungguh-sungguh menerima Kristus dengan iman, otomatis kita bukan lagi hamba dosa, melainkan kita adalah hamba Kristus. Apapun yang Kristus perintahkan harus kita lakukan. Maka janganlah kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Kalau kita masih lebih sering tergoda oleh keinginan daging dan terus-menerus berulang melakukan dosa yang sama, mari kita renungkan kembali. Jangan-jangan kita belum sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Yang terakhir, sudahkah kita menyerahkan hidup kita, talenta kita, tubuh kita, seluruh kepunyaan kita hanya untuk kemuliaan Allah, atau masih dipakai untuk kepentingan dosa? Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Manakah yang akan kita pilih? Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghambakan diri pada dua tuan. Kami belajar hari ini bahwa hanyalah salah satu, entah kami adalah hamba dosa atau hamba Kristus. Karena itu Tuhan, biarlah ketika kami hari ini berkata, kami sudah percaya kepada Kristus, kami sudah beriman kepada Kristus. Biarlah itu boleh sungguh-sungguh Tuhan dari dalam hati kami, bukan hanya di mulut saja. Sehingga hidup kami pun boleh mencerminkan bahwa kami adalah hamba Kristus. Kami melakukan hal yang benar, kami menuruti firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, agar hidup kami boleh terus benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah kita boleh terus hidup menjadi hamba Kristus. Tuhan Yesus memberkati.